Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan saya, cerita saya tentang Gajah Mada, Hamangkubuumi, Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya, Gajah Mada penasaran karena dirinya telah menemukan seseorang yang misterius. Ketika terjadi sebuah angin lesus atau puting beliung yang sangat besar yang dia ciptakan, tetapi karena dirinya tidak mampu mengendalikan angin lesus di malam itu, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang tua itu kemudian mengatakan, "Jangan main-main, baru bisa sedikit, sudah berani mendatangkan." Itu yang menjadi dirinya terngiang-ngiang ingin tahu siapa orang itu. Kemudian bertanyalah kepada ibu dari Gajah Sagoro atau istri dari Gajah Enggon untuk menanyakan tentang guru dari kakeknya. Kemudian ibu dari Gajah Sagoro memberikan keterangan. Kemudian Gajah Mada mengejar nama itu, yaitu Ajar Wentias Merti. Wentias Merti kemudian ditanyakan lagi kepada orang, yaitu kepada Nadendra atau Empu Prapanca. Tetapi Empu Prapanca memang ada catatan-catatan tentang Ajar Wentias Merti, tetapi tidak bisa memberikan keterangan. Oleh sebab itu, kemudian setelah bercakap-cakap dengan Nadendra, kemudian bersama dengan Gajah Sagoro, kemudian pulang menuju rumahnya dan masih ditemani oleh Gajah Sagoro karena badan dari Gajah Mada agak kurang enak, kurang sehat. Oleh sebab itu, Gajah Sagoro kemudian kembali ke istana untuk berjaga dan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang ada di sana, karena pimpinannya Senopati Macanriwung mungkin sudah mencarinya. Oleh sebab itu, dia bergegas menuju balai keprajuritan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat itu juga Senopati Macanriwung dan beberapa prajurit yang ada di balai keprajuritan, kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat di depan balai keprajuritan. Tidak lain adalah Gajah Mada. Oleh sebab itu disapanya oleh beberapa prajurit dan juga disapa oleh Macanriwung. "Wahai Kakang, mau kemana?" Tetapi Gajah Mada tidak menjawabnya. Dia hanya menoleh ke arah orang-orang yang menyapanya itu, kemudian hanya melambaikan tangan saja. Lalu Gajah Mada menuju
ke arah alun-alun. Setelah itu Gajah Sagoro datang dan kebetulan Macan Liwong juga mau pergi. Kemudian disapanya, "Mau kemana, Kakang?" "Aku baru saja melihat Kakang Gajah Mada lewat dari sini. Dia sekarang menuju ke alun-alun. Itu masih kelihatan orangnya. Aku mau menemani dia. Karena tidak baik seorang pimpinan malam-malam begini berjalan sendiri, kemudian tidak ada yang mengawalnya." Kemudian Gajah Sagoro menjadi heran. "Kakang, saya ini baru saja datang dari rumahnya Kakang Patih Gajah Mada. Beliaunya sekarang ini di rumah istirahat karena badannya kurang sehat. Kemudian saya datang ke sini." Akhirnya Macan Liwong menjadi heran. "Loh, saya ini baru saja. Bukan kok tadi, ya baru saja. Ada sosok Gajah Mada yang lewat sini. Dan masih belum jauh dari sini. Kalau tidak percaya, teman-temanmu tanya. Prajurit, sini semua. Siapa tadi yang melihat Patih Gajah Mada lewat di sini?" Semuanya mengacungkan tangan dan membenarkan. Sehingga Gajah Sagoro menjadi terheran-heran. Dalam hatinya mengatakan, "Masa mungkin ada satu orang di waktu yang sama berada di dua tempat?" Akhirnya Gajah Sagoro yang kalah kesaksiannya dengan Macan Liwong dan prajurit-prajurit yang lain, akhirnya dia diam. Kemudian Macan Liwong masih terus melanjutkan niatnya untuk mengejar Gajah Mada ke arah alun-alun dan memerintahkan kepada Gajah Sagoro dan prajurit-prajurit yang lain untuk ikut mencarinya di sekitar alun-alun. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka mencari Gajah Mada yang belum jauh dari tempatnya, yaitu mungkin di sekitar alun-alun. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada sebuah laporan dari prajurit kepada Senopati Macan Liwong bahwa ada seseorang yang sedang tidur di sebuah rumah milik Amowo Pinuwo, yaitu yang ada di komplek, yaitu di dalam istana Majapahit. Tentu saja Macan Liwong sangat terkejut dengan laporan itu. Langsung mereka bersama-sama bergegas ke sana. Ternyata benar, orang itu masih ada di sana dan masih tertidur. Kemudian setelah orang-orang itu membawa obor dan kemudian dilihatnya, ternyata bukan Gajah Mada. Orang yang seperti orang gila, seperti orang gelandangan, kemudian dibangunkan oleh Macan Liwong. "Kamu siapa? Kok tidur di sini? Mau apa?" Kemudian dia mengatakan, "Aku kelaparan. Aku minta makan." Akhirnya Macan Liwong, oh, hanya orang gelandangan. Langsung diperintahkan kepada anak buahnya untuk mencari makanan. Kasih makan orang ini. Kemudian diperintahkan juga oleh Macan Liwong agar terus mencarinya.
karena yang dicari masih belum ketemu, yaitu Gajah Mada. Setelah itu, setelah menyebar, ada laporan lagi dari orang yang membawa makanan yang mau diberikan kepada pengemis atau orang gelandangan itu. Lapor Kakang bahwa orang yang minta makan itu tiba-tiba menghilang, entah di mana dan kemana orang itu berada. Macan Liwung semakin bingung. Oleh sebab itu diperintahkan, waduh, ini kita harus waspada. Jangan-jangan ini penyusup. Jangan-jangan ini orang-orang yang ingin mencelakai raja dan keluarganya. Orang ini jelas penyusup. Ayo kita waspada. Kemudian giatkan untuk segera ketemu orang itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian juga diperintahkan untuk menuju ke rumah Gajah Mada. Ada prajurit yang diperintahkan untuk menyusul Patih Gajah Mada di rumahnya, dan ada prajurit yang diperintahkan untuk mencari orang yang misterius itu dan juga mencari keberadaan Gajah Mada di sekitar alun-alun atau di sekitar istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Macan Liwung dan Gajah Sagoro kemudian kembali ke balai keprajuritan. Kemudian setelah di balai keprajuritan, Macan Liwung memberikan perintah secara khusus kepada Gajah Sagoro agar datang ke rumah Gajah Mada, karena dikhawatirkan prajurit biasa yang tidak begitu akrab untuk mendatangi Patih Gajah Mada, mungkin saja Patih Gajah Mada tidak mau datang. Kalau Gajah Sagoro yang sudah dekat hubungannya, oleh sebab itu diharapkan bisa ketemu dengan Patih Gajah Mada. Walaupun Patih Gajah Mada tidur, itu berani Gajah Sagoro membangunkan. Tetapi kalau prajurit yang lain mungkin tidak berani. Oleh sebab itu Macan Liwung sebagai atasannya memerintahkan kepada Gajah Sagoro untuk datang ke rumah Gajah Mada untuk bertemu dan memberitahukan keadaan di sini. Akhirnya Gajah Sagoro pergi menuju ke rumah Patih Gajah Mada, tetapi belum sampai melangkah ke Gapuro, yaitu pintu gerbang Majapahit, kemudian tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka, dibuka oleh prajurit yang sedang berjaga. Dan di situ terlihat Patih Gajah Mada datang. Oleh sebab itu Gajah Sagoro tidak jadi menyusul ke rumahnya karena Patih Gajah Mada sudah datang. Kemudian disongsongnya oleh Gajah Sagoro dan kemudian diantarkan bersama-sama, berjalan bersama-sama menuju ke balai keprajuritan. Setelah itu bertemulah dengan Senopati Macan Liwung. Selamat malam, Kakang. Kemudian Gajah Mada bertanya, ada apa ini? Kok kelihatannya sibuk-sibuk banget? Sampai aku disusul oleh prajurit, ada apa? Begini Kakang, ini tadi baru saja ada orang yang tidak dikenal. Sepertinya orangnya seperti orang gelandangan. Kemudian tidur di rumah seorang pejabat tinggi, yaitu Amowo Manuwo.
Tetapi orang ini tiba-tiba minta makan. Tetapi setelah dikirimi makanan, tiba-tiba hilang orang ini. Nah, ini kan menjadikan kita semuanya curiga. Jangan-jangan orang ini adalah penyusup. Gajah Mada marah karena merasa Bayangkara kecolongan. Sampai ada orang yang masuk ke dalam, orang luar yang masuk ke dalam istana, orang asing yang bisa menerobos pagar istana. Gajah Mada marah. Kamu bagaimana? Menjaganya bagaimana? Sampai ada orang asing bisa masuk ke dalam istana, ke wilayah istana, ke dalam pagar istana. Jangan sampai itu membahayakan. Mohon maaf Kakang, makanya saya sibuk untuk mencari orang itu. Tapi begini Kakang, ini mohon maaf, karena ini saya juga mencurigai Kakang. Loh, mencurigai aku gimana? Ceritanya begini. Kemudian Gajah Sagoro diperintahkan oleh atasannya, coba kamu kumpulkan teman-temanmu ke sini. Kemudian setelah teman-temannya berkumpul, kemudian Macan Liwon bercerita, begini Kakang, aku bersama dengan anak buahku ini ada di sini. Kemudian Kakang tiba-tiba datang berjalan di depan balai keprajuritan ini. Kemudian Kakang saya sapa. Kemudian prajurit-prajurit yang lain juga ikut menyapa dan ikut menghormati Kakang. Tetapi Kakang tidak menjawab, hanya menoleh kepada saya dan prajurit-prajurit itu, tapi dalam sebuah roman muka yang bersahabat. Kemudian Kakang melambaikan tangan sambil berjalan. Setelah itu saya bermaksud ingin menemani Kakang. Saya pikir karena Kakang sendirian, kemudian malam-malam, kemudian menuju ke alun-alun, mungkin Kakang butuh teman. Oleh sebab itu saya bermaksud ingin menemani Kakang. Kemudian tidak jauh dari itu, tiba-tiba Gajah Sagoro ini datang. Kemudian menegurku, mau kemana? Saya katakan saya mau menemani Kakang Gajah Mada. Tetapi Gajah Sagoro ini mengatakan, "Duh, saya baru saja berada di rumahnya Gajah Mada, di rumahnya Kakang. Katanya Kakang kurang enak badannya atau kurang sehat, makanya istirahat, dan kemudian Gajah Sagoro datang ke sini." Seperti itu Kakang. Benar. Aku di rumah. Aku di rumah karena memang benar yang disampaikan oleh Gajah Sagoro, badan saya kurang sehat. Oleh sebab itu saya butuh istirahat. Kemudian dia saya perintahkan untuk pergi ke istana, untuk berjaga, untuk ke balai keprajuritan, barangkali kamu cari. Seperti itu. Loh, nah kemudian yang berjalan ke alun-alun itu siapa? Loh, kok siapa? Ya orang lain. Oh, tidak mungkin Kakang. Tidak mungkin. Kalau orang lain, masa aku bohong? Masa aku tidak bisa membedakan wajahnya Kakang dengan wajah orang lain? Kalau tidak percaya Kakang, prajurit-prajurit ini semuanya juga melihat Kakang. Siapakah yang menyaksikan langsung bahwa dan menyapa langsung ada Kakang Gajah Mada lewat ke sini? Semuanya ngacu. Gajah Mada semakin bingung karena merasa tersudutkan. Nah, oleh sebab itu, kalau kamu seperti itu, aku juga
ingin kesaksian dari Gajah Sagoro. Benar ya? Benar kan? Bahwa aku sedang dalam keadaan kurang enak badan, kurang sehat, saya istirahat. Kemudian sampai kamu datang ke sini ketemu dengan pimpinanmu yaitu Macan Liwung. Berarti kan saya masih di rumah. Benar. Kemudian siapa tadi yang menyusul saya tadi? Kemudian para prajurit itu mengacungkan tangan. Saya berada di rumah dalam keadaan apa? Tidur kan? Benar. Kemudian saya terbangun, kemudian membukakan pintu. Ada apa? Aku kurang enak badan kan begitu? Benar. Gusti Patih, seperti itu Gusti Patih mengatakan kepada kami. Terus, bagaimana Kakang ini? Begini saja. Ayo, kita cari saja orang yang menyusup tadi itu. Kita cari sampai ketemu. Tiba-tiba ada prajurit yang lari-lari menemui Senopati Macan Liwung. Gusti Senopati di Brahmastono, yaitu di alun-alun, di sana pohon beringin yang begitu besar terguncang-guncang karena di sana ada angin besar, yaitu angin lesus. Patih Gajah Mada kaget. Waduh, ini mungkin yang saya cari berada di sini. Dalam hatinya mengatakan seperti itu. Ini mungkin ada ajar Wentias Merti ada di sini. Ini jelas ada ajar Wentias Metri yang ada di sini. Ini orang yang saya cari. Dalam hatinya mengatakan seperti itu. Baiklah, kalau begitu saya akan mencarinya. Kemudian Gajah Mada mengatakan kepada Macan Liwung, sudah, ayo sekarang kita semuanya harus waspada untuk mencari orang itu sampai ketemu. Kemudian orang yang ada di istana, prajurit-prajurit itu disibukkan dengan mencari orang itu. Sehingga Macan Liwung akhirnya datang ke istana dan belum sampai lapor sudah ditegur oleh Ibu Suri. Ada apa? Ada apa ini kok sibuk-sibuk? Ada rame-rame di malam-malam seperti ini. Kan mengganggu raja. Kemudian Macan Liwung memberikan laporan bahwa agar semuanya berjaga-jaga karena ada penyusup yang masuk. Akhirnya berita itu sampai di hadapan Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk pun kemudian tidak tidur dan berjaga-jaga, dan semuanya diperintahkan agar membawa pedang yang telanjang, artinya pedang sedang dalam keadaan terhunus. Karena apa? Karena penyusup ini mungkin bisa datang sewaktu-waktu ke tempat orang-orang tertentu. Oleh sebab itu semuanya harus waspada. Karena apa? Mengingat peristiwa yang lalu, yaitu tentang pemberontakan Kuti yang bisa masuk ke istana. Oleh sebab itu semuanya diperintahkan untuk waspada. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Benarkah Gajah Mada itu bisa merubah menjadi dua orang dalam satu waktu dan dalam dua tempat? Atau ini merupakan sebuah perbuatan orang lain yang bisa menyerupai, merubah dirinya, bisa menyerupai Gajah Mada? Kalau begitu, siapa dia? Oleh sebab itu pemirsa, dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita saya dan jangan sampai ketinggalan. Oleh sebab itu klik loncengnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridau linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.